Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita perkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari, secara bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom gereja Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, pada saat pagi hari ini kita kembali bersama-sama untuk menyembah Tuhan. Kita naikkan setiap pujian pengagungan kita di hadapan Tuhan. Untuk itu mari kita bersama-sama siapkan hati kita. Kita mengucapkan terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna sepanjang hari lamanya, sepanjang minggu, sepanjang bulan, bahkan sepanjang tahun. Kalau kita masih ada sampai saat ini, itu semua karena kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan setiap syukur kita di hadapan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah pada saat ini, kita buka hati kita untuk masuk hadirat Tuhan lebih dan lebih baik. Mari kita berdoa yang setiap kami pribadi ke pagi pribadi. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang kita ini Tuhan. Buat setiap apa yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami. Yang
Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai kekuatan bukan ketakutan. Dalam penelitian Northwestern Medicine mengidentifikasi bahwa amigdala merupakan bagian otak yang sangat berperan dalam proses ketakutan. Saat seseorang dihadapkan rasa takut, amigdala akan membangunkan sistem saraf di otak kita untuk memberi respon fight or flight. Respon inilah yang membuat kita waspada terhadap ancaman, di mana kita akan bersiap melawan bahaya yang membuat ketakutan atau melarikan diri dari ancaman tersebut. Dengan kata lain, paparan ketakutan sangat penting untuk mengembangkan daya tahan kita yang memungkinkan kita mampu mengatasi situasi yang tidak terduga. Pandemi COVID-19 adalah situasi yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga tidak heran jika kita akan menemukan kesulitan melewati masa-masa ini. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti atas seizin Tuhan. Tuhan mempunyai rencana bagi setiap orang yang berserah kepadanya, dan Ia tidak akan membiarkan umatnya binasa. Ia menguji setiap umatnya dengan peristiwa untuk membangun dan membentuk kerohanian setiap kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita mampu mengendalikan rasa takut, bukan malah dikuasai oleh ketakutan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana setiap orang percaya dapat menang dari ketakutan dan menjadikannya kekuatan? Yang pertama, alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Matius 8 ayat 25-26 berkata, "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia," katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Kebanyakan dari mereka yang berada di dalam perahu ini adalah nelayan dan sudah terbiasa dengan situasi ombak maupun badai yang bisa datang kapanpun. Namun, angin ribut kala itu pasti sangatlah ekstrim, sehingga mereka menjadi sangat ketakutan dan berpikir bahwa mereka akan binasa. Hebatnya, Yesus dapat tidur di tengah-tengah angin ribut yang mengerikan seperti itu. Inilah yang seharusnya terjadi pada kita yang telah menjadi murid Yesus. Meskipun persoalan besar datang menderu, kita bisa tetap tenang dan tidak menjadi panik. Perlu diingat bahwa bukan apa yang masalah bisa perbuat terhadap kita, tapi apa yang Tuhan bisa lakukan atas kita. Tuhan Yesus juga mengalami rasa takut ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Namun di dalam ketakutannya, ia tetap memandang kepada Bapa. Demikian juga seharusnya kita. Jika kita melihat ada seseorang yang sepertinya tidak takut apa-apa, mungkin orang itu bukannya tidak takut, tetapi dia sudah berhasil mengalahkan rasa takutnya. Yang kedua, tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 49 sampai dengan 50 menceritakan, suatu malam para murid diguncang rasa takut setelah Yesus mengadakan mukjizat dengan memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang. Tuhan meminta para murid berangkat terlebih dahulu ke Betsaida supaya dia dapat berdoa sendirian. Sepanjang malam itu, ketika para murid sedang bersusah payah mendayung melawan angin sakal, tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Para murid menjadi sangat ketakutan dan bahkan mengira Yesus adalah hantu. Saat Yesus mendekat kepada perahu dan murid-muridnya mendengar suaranya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka badai reda dan ketakutan pun diusir. Setelah Yesus naik ke perahu, angin kencang tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di pantai dengan selamat. Ketika Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya, maka semua badai hidup yang membuat ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera dan kekuatan. Rasul Paulus menasehati dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dari ayat ini, kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera dan mengusir roh ketakutan di dalam setiap orang percaya yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, melangkah maju bersama Tuhan. Pemazmur menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur tersebut selanjutnya memberikan gambaran indah tentang pemeliharaan Allah yang setia atas siapapun yang mau berjalan bersamanya. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Melangkah maju bersama Tuhan menunjukkan bahwa tanpa Tuhan seseorang tidak dapat berbuat apa-apa.
Melangkah maju bersama Tuhan mempunyai implikasi bahwa Tuhan terlibat dalam semua aspek kehidupan. Ia yang memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Bila kita selalu melibatkan Tuhan dalam keseharian kita, maka kita akan semakin kuat dan apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Kesadaran akan penyertaan Tuhan akan memberikan rasa aman dan damai sejahtera yang akan menghilangkan segala ketakutan. Sebagai manusia, wajar bila kita mengalami ketakutan, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan tersebut, sebab kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan, yaitu dengan cara fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah, sehingga kita bisa tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan dan mampu melangkah maju, karena Tuhan ada beserta kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Gereja Tuhan, puji Tuhan kita kembali berjumpa dalam ibadah online kita di pada minggu di pertengahan tahun 2021, tahun integritas. Sebelum kita bisa kembali merenungkan firman Tuhan, mari saya ajak kita tundukkan kepala dan kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan-Mu yang begitu indah dan hebat. Dahsyat Engkau nyatakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami melewati hari lepas hari, bulan lepas bulan, dan kami di pertengahan tahun 2021, tahun integritas. Terus ajar kami Bapa untuk terus berjalan di dalam kebenaran firman-Mu, jalan dalam nilai-nilai kehidupan integritas. Terus bawa kami untuk menjadi saksi-Mu sebelum Engkau datang kembali ke dunia ini. Urapi kami, bicara dalam hati kami lewat firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba juga yang menyampaikan, sehingga apa yang hamba sampaikan adalah isi hati-Mu sendiri bagi setiap kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Shalom Gereja Tuhan, puji Tuhan kita ada di pertengahan tahun 2021, tahun integritas. Dan ini adalah tahun di mana ya saat kemarin kita melewati hari raya Pentakosta, kita sedang mengingat lagi bahwa hari raya Pentakosta mengingatkan kita bahwa kita sedang membuka akses bagi Roh Kudus untuk berkarya lebih lagi dalam kehidupan kita, terkhususnya menjelang kedatangan Tuhan Yesus di dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, untuk menjadi saksi Tuhan, ini bukanlah tugas hamba Tuhan. Ini bukanlah tugas para penginjil, bukanlah tugas orang-orang tertentu, tapi ini adalah tugas seluruh orang percaya, semua orang percaya yang dipanggil dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, yang percaya akan karya keselamatan yang Yesus Kristus kerjakan, dan Tuhan menyatakan di dalam amanat agung bahwa ini adalah menjadi pekerjaan pelayanan setiap kita. Nah, untuk itu di pagi ini saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan atau khotbah dengan judul Hidup yang Menjadi Saksi Kristus. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Dan saya mau mengajak kita bersama-sama membaca bagian ini. Ya, Bapak Ibu di rumah dan saya akan membacakan, dan Bapak Ibu bisa juga menyaksikan ayatnya di layar Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Haleluya. Mulai dari Yerusalem di mana mereka para murid
para rasul saat itu menerima baptisan Roh Kudus, kemudian di seluruh Yudea atau di provinsi, dan kemudian ke Samaria, kota sebelahnya, lalu sampai ke ujung bumi, dimanapun mereka ditempatkan, mereka menjadi saksi Kristus. Ini adalah janji Tuhan bagi gerejanya, dan kita tahu bahwa realita hidup yang kita lewati saat ini tidak akan meredupkan semangat untuk kita hidup menjadi saksi Kristus bagi dunia ini. Amin, saudara. Kita tahu bahwa gereja pernah menghadapi situasi-situasi yang begitu berat, akan tetapi gereja terbiasa dalam keadaan-keadaan tersebut. Orang-orang yang percaya kepada Kristus mengalami penganiayaan, ada sakit, ada penyakit-penyakit, ada pandemi-pandemi yang terjadi di awal-awal, ya, setelah Perang Dunia I. Lalu kemudian pandemi yang saat ini terjadi juga begitu hebatnya sehingga seakan-akan melumpuhkan kita untuk menjadi saksi Kristus. Sehingga ada banyak orang, ya, yang kemudian menganggap atau merasa bahwa kita tidak bisa mengerjakan tugas kita sebagai saksi Kristus karena situasi kondisi yang tidak mendukung. Ada orang-orang yang beralasan sehingga tidak mulai mengambil bagian untuk menyatakan, ya, melakukan amanat agung yang Tuhan Yesus berikan, ya, kepada para murid, bahkan sampai hari ini kepada kita semua, yang tertulis dalam kitab Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Tapi saya mau kembali mengingatkan kita bahwa firman Tuhan yang tadi kita baca kembali mengingatkan gereja Tuhan, yaitu saudara dan saya. Dan kita melihat bagaimana gereja melewati setiap tantangan kehidupan dan tetap bangkit, bertahan, bahkan terus menyatakan karya Tuhan, menyatakan kesaksian mengenai karya Yesus Kristus Tuhan, karya keselamatan Tuhan bagi dunia ini. Dan gereja tetap bertahan hingga hari ini. Haleluya. Gereja tetap menyatakan dan mendemonstrasikan karya Roh Kudus di tengah-tengah dunia ini. So, kita tetap mengambil bagian, saudara, sebagai orang-orang yang menerima amanat agung itu daripada Tuhan Yesus Kristus, yaitu di dalam firman-Nya. Nah, untuk kita terus efektif menjadi saksi Kristus, hidup kita bekerja untuk menjadi saksi Kristus di muka bumi ini, kita harus memperhatikan 3 hal yang penting yang kemudian membuat kita terus menjadi saksinya yang efektif di muka bumi ini, di dunia ini. Hal yang pertama, untuk kita menjadi saksi Kristus yang efektif, adalah kita memiliki hubungan pribadi yang intim, yang rela berkorban, mempersembahkan kehidupan kita total, berapi-api kepada Tuhan Yesus. Ya, mari sama-sama saya mau ngajak kita baca dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Ayat yang kedua berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Amin. Hal yang pertama ini adalah bicara mengenai membangun hubungan. Supaya kita menjadi saksi Kristus di muka bumi ini, di dunia ini dengan efektif, adalah kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Hubungan tentunya terjadi saat adanya saling memberi dan menerima. Adanya saling respon satu dengan yang lain. Kristus sudah datang ke dunia. Kristus sudah berkarya menjadi korban keselamatan bagi kita. Dan apa yang harus kita lakukan? Untuk kita punya satu hubungan yang intim, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kitab Roma pasal 12 ayat 1 ini berkata bahwa mempersembahkan tubuh
sebagai yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Ini adalah satu respon daripada apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita. Supaya ada terjalin satu hubungan yang kemudian berkontribusi untuk kita menjadi saksi Kristus di muka bumi ini. Untuk itu, Bapak Ibu, Gereja Tuhan, saya mau mengingatkan kita. Kita kembali datang sama Tuhan, kita kembali bawa hidup kita. Bukan hanya segala yang terbaik saja, bukan hanya kisah-kisah sukses saja, tetapi kita mempersembahkan segalanya. Setiap keadaan kita, pergumulan hidup yang kita hadapi pun, kita tetap melibatkan Tuhan, kita tetap bawa hidup kita di hadapan Tuhan, dan biarlah Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Kita membuat satu keputusan untuk mempersembahkan diri kepada Tuhan. Amin, saudara. Membangun hubungan juga adalah kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Bahasa Yunani yang dipakai oleh Rasul Paulus di dalam bagian ini berbunyi suskematizo. Ini adalah merupakan akar kata dari kata skematik atau denah atau gambaran perwakilan suatu objek. Sehingga jangan menjadi serupa berarti bahwa kita jangan menjadi satu gambaran. Dunia tidak terlihat di dalam kehidupan kita. Kita tidak menunjukkan ciri-ciri atau gambar dunia kemudian terpampang dalam kehidupan kita. Dan itu bisa terlihat di dalam 3 aspek kehidupan. Pertama, prinsip-prinsip kehidupan pribadi yang kita lewati dalam kehidupan kita. Kita harus memperhatikan. Ada orang yang, oh udahlah, gak ada masalah, gak harus terlalu kudus, gak perlulah harus kita sungguh-sungguh sama Tuhan, tidak perlu punya jam doa. Kehidupan pribadi adalah suatu gambaran apakah kita terlihat seperti dunia ini atau kita terlihat seperti orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Lalu kemudian aspek yang mempengaruhi keserupaan kita dengan dunia adalah kehidupan keluarga. Kehidupan keluarga yang dipengaruhi oleh, sudahlah, gak masalah kalau suami atau istri saya selingkuh, saya juga ikut-ikutan juga selingkuh. Kita menghidupi prinsip-prinsip yang dunia taruh dalam dunia ini, dan kita mulai mengambil itu, menghamirkan itu dalam kehidupan keluarga kita. Itu tidak menjadi saksi. Itu tidak membangun hubungan. Dan juga kehidupan pekerja atau pelayanan kita. 3 aspek ini akan terlihat saat kita skematik atau suskematizo. Kita tetap hidupi denah, ciri dunia ini. Kita mau kembali memperhatikan kehidupan kita, nilai-nilai, prinsip hidup yang kita hidupi. Kenapa kita jangan serupa dengan dunia ini? Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa? Kita kan memang hidup di dunia ini. Tapi firman Tuhan yang 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 mengatakan bahwa kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Sehingga mengingatkan kita supaya kita tidak menjadi skemanya dunia ini, gambaran daripada kehidupan yang ada di dunia ini. Tapi kita menjadi gambaran daripada kehidupan surgawi, gambaran daripada kehidupan orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, memiliki nilai-nilai yang integritas, sehingga itu menjadikan kita punya hubungan yang kuat dengan Tuhan, dan kita tampil menjadi saksi Kristus. Di dalam ayat-ayat ini juga firman Tuhan berkata, ya, tetapi berubahlah. Paulus menggunakan kata metamorpho, atau bicara mengenai berubah, change into another, berubah menjadi bentuk yang lain, atau dengan kata lain tidak sama dengan keadaan sebelumnya. Berubahlah oleh pembaharuan budi. Pembaharuan budi itu adalah sesuatu yang terjadi saat Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita, sehingga ada satu pembaharuan yang terjadi dari dalam. Bukan apa yang kita pelajari, bukan apa yang kita peroleh, tapi ada pengajaran dari dalam hati, ada pengurapan yang mengajar kita untuk bagaimana kita melewati hari-hari hidup kita. Kita metamorfosis, akar kata dari
metamorfosis, itu adalah kata yang dipakai oleh Rasul Paulus dalam bagian ini. Haleluya. Hal yang kedua, supaya kita efektif menjadi saksi Kristus di dunia ini, adalah yang kedua, kita menerima baptisan Roh Kudus atau menerima kuasa. Firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-8 berbicara dengan kata dunamos atau dinamo atau penggerak. Ada satu kekuatan yang mendorong kita untuk memiliki keberanian menjadi saksi. Saat Roh Kudus memenuhi hidup kita, kita punya keberanian, saudara. Saya teringat waktu saya pertama kali mengalami baptisan Roh Kudus. Saya begitu berapi-api, dan hingga sampai hari ini, itu tetap saya rasakan untuk menyatakan Kristus kepada orang lain. Di sekolah, waktu saya masih bersekolah, saya bercerita mengenai Tuhan. Di tempat dimanapun saya ada, saya bercerita mengenai Tuhan. Sebelumnya tidak, saudara. Tapi itu ada satu keberanian ilahi yang memenuhi kita untuk memampukan kita menjadi saksi Kristus. Bahkan sampai hari ini, saya sedang berpikir bagaimana saya mau terus menyatakan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan saya. Baik lewat media sosial, baik lewat senyuman dan salaman kepada orang lain yang menyatakan nama Kristus. Dan hal itu terus terjadi oleh karena kita menerima kuasa. Waktu Roh Kudus turun dan kita terus memelihara kehidupan kita, itu akan terus bekerja di dalam kehidupan kita. Terus menerus menjadi saksi Kristus. Karena firman Tuhan, Paulus mengatakan di 2 Timotius pasal 1 ayat ke-7, firman Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, lalu kemudian ada kasih, dan kemudian di situ ada ketertiban. Roh itu akan membuat kita mengasihi, kita memiliki satu daya kasih yang kuat, daya mengampuni yang kuat, dan juga kita hidup tertib bagi Tuhan. Kita berusaha menghindari hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Kita cepat-cepat bertobat di dalam kehidupan yang kita lewati. Hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Haleluya. Dan kita harus tahu bahwa kuasa itu akan mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan kita. Karena kuasa yang kita terima itu akan memampukan kita berjalan dalam setiap kehidupan kita dan mengalami mujizat-mujizat. Firman Tuhan di Kisah 1 ayat 8, kita punya keberanian, kita punya kekuatan yang baru, kita punya kuasa. Di Matius pasal 18 ayat 18 mengatakan bahwa kita memiliki kuasa untuk meruntuhkan, untuk mengikat segala sesuatu yang ada di depan mata kita yang menghalangi kita. Kita punya kuasa di dalam roh. Waktu kita alami baptisan Roh Kudus, itu di dalam kehidupan kita. Begitupun juga saat kita menerima kuasa itu, kita memiliki karunia-karunia rohani yang aktif. 1 Korintus pasal 12 mengatakan bahwa ada karunia-karunia yang dipenuhi atas orang-orang yang percaya, orang-orang yang menerima karya Roh Kudus. Kemudian ada pengaruh lewat perkataan kita, lewat gaya hidup kita bagi orang lain. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41. Waktu Petrus berkhotbah, perkataannya didengar dan ada banyak orang yang bertobat saat itu. 1 Korintus pasal 2 ayat 13 mengatakan bahwa perkataan yang kita sampaikan bukan berasal semata dari hikmat, tetapi dari Roh Kudus. Sehingga itu punya kuasa, punya pengaruh yang kuat. Amin, saudara. Dan hal yang ketiga, supaya hidup kita adalah hidup yang menjadi saksi Kristus, yang efektif di muka bumi ini, adalah kita hidup dengan menghasilkan buah. Artinya di sini adalah kehidupan kita berdampak, berjalan lurus sesuai dengan kebenaran, hidup berintegritas. Kita Filipi pasal 1 ayat 22 mengatakan bahwa tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja menghasilkan buah.
Paulus mengatakan ini, bahwa hidup yang kita lewati haruslah menghasilkan buah di dalam kebenaran, buah damai sejahtera, buah-buah yang bisa berdampak bagi banyak orang, menghasilkan buah yang memenangkan jiwa bagi Tuhan. Galatia pasal 5 ayat 22 menunjukkan adanya buah roh yang akan kita hasilkan dalam kehidupan kita, berdampak bagi banyak orang. Kesaksian kita menjadi kesaksian yang berkenan kepada Allah dan kepada manusia. Efesus pasal 5 ayat 9 berkata bahwa karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi kita hidup di dalam Kristus. Kita menerima kuasa Kristus, menerima baptisan Roh Kudus, akan membangkitkan satu buah-buah kehidupan yang berbuah-buah di dalam roh dan kebenaran, berbuah di dalam keadilan, dan kita berdampak serta tetap mengerjakan amanat agung yang Tuhan berikan bagi kita gerejanya. Haleluya. Mari kita terus menjadi saksi Kristus di muka bumi ini, mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini, dan terus mengerjakan panggilannya. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kami percaya bahwa kami kembali diingatkan, kami kembali dibangkitkan suatu semangat yang baru, supaya kami tidak terpuruk dengan realita kehidupan saat ini, tapi kami tetap bangkit dan menjadi saksi Kristus dengan setiap bagian yang bisa kami kerjakan, supaya nama Tuhan tetap ditinggikan, dimuliakan atas bumi ini, sehingga Engkau segera datang kembali ke dunia ini ya Bapa. Urapi kami, biar firman menjadi rema yang kuat, membangkitkan roh kami, berjalan dalam kuasa kebangkitan, berjalan dalam kuasa Roh Kudus-Mu, dan terus mengerjakan bagian yang harus kami kerjakan. Terima kasih Bapa. Hamba sudah selesai dan hamba percaya bahwa Engkau tidak pernah selesai, karena Engkau terus menyempurnakan segala sesuatunya. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan kita terima berkat daripada Tuhan sendiri. Kembali dalam setiap kehidupan, dalam setiap pekerjaan pelayanan, dalam setiap keluargamu. Karena berkat-berkatnya mengikuti dan mengurapi, memenuhi setiap bagian yang kau kerjakan. Berkat daripada Allah Bapa, penuh dengan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, turun menyertai, memberkati setiap gereja Tuhan. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap kita di awan yang warmai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.